jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Mbak Daisha udah mau ngajar lagi gitu. Terus beliau sampein kalau nyuruh ngirim rekaman suara murotal, dan dikasih tahu juga kan itu untuk langsung dikasih tahu kalau itu untuk project film Gaza gitu. Yang sebelumnya ngos-ngosan itu sebenarnya bukan karena nafasnya nggak nyampe atau gimana gitu, tapi karena deg-degan karena itu untuk film Gaza gitu, kayak wow gitu. Menjadi pengingat lagi untuk diri sendiri supaya makin lebih tahu lagi tentang Gaza, lebih memperjuangkan lagi tentang Gaza. Dengan kita lebih peduli dengan Gaza, lebih tahu tentang Gaza, ini menyangkut keimanan kita gitu. Bincang bareng Mafas. Assalamualaikum sahabat Quran Indonesia, jumpa lagi bersama saya Ulfa di podcast BBM Bincang bareng Mafas. Teman-teman yang nonton podcast, udah pada nonton film Gaza atau belum? Ya, film Gaza yang di bulan Juni 2025 ini sudah tayang di bioskop. Nah, untuk teman-teman yang sudah nonton film Gaza, di awal, teman-teman ingat kan? Di awal tuh ada scenes lantunan ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan di awal film. Nah, hari ini kita undang siapa pengisi suara dari lantunan ayat suci Al-Quran itu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kak. Boleh perkenalan dulu nih, kan kita sama-sama nih warnanya, jilbabnya warna mustard gitu ya. Berarti ini sama-sama pengurus Maskal Hufat gitu. Boleh perkenalan dulu, Ustazah Nurul ini siapa, dari mana, dan kesibukannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nurul Badriyah, salah satu pengajar di Maskal Hufat Camp, dan untuk pengajaran durasi singkat yaitu weekend, kita ada program weekend, weekday, terus juga program sepekan, 2 pekan, 1 bulan, bahkan kalau misalnya untuk lanjutan juga bisa gitu. Oke, berarti camp itu dibuka di durasi waktu tadi ya? Iya. Itu untuk siapa aja kalangannya, usianya, rentang usianya? Kalau untuk usianya dari mulai 13 tahun sampai tidak terbatas, Kak. Oh gitu. Iya. Berarti sering ganti-ganti santri ya? Iya, betul. Oke. Asalnya dari mana? Ustazah Nurul Badriyah, disingkatnya Nuba. Ustazah Nurul. Iya, asalnya dari Pekanbaru, Riau. Dulu Gitu. waktu santri di Mafas mana? Sebelumnya nyantri di Mafas Medan, cabang Medan. Oke, kita seangkatan sih ya nggak? Iya ya? Iya, Seangkatan betul. Ya? Aku Batam, Ustazah Nurul di Medan ya. Oke. Pernah ada cita-cita untuk jadi pengisi suara nggak sih? Untuk cita-cita jadi pengisi suara sebenarnya nggak ada, Kak. Tapi dari dulu sampai sekarang rasanya pengen banget punya studio rekaman sendiri. Masya Allah. Tapi khusus murotal sama sholawat atau kajian-kajian Islami gitu. Semoga aja suatu saat bisa terwujud. Gitu. Tapi kalau untuk menjadi pengisi suara enggak sama sekali sih. Kalau tadi pengen punya studio yang untuk murotal, sholawat, dan juga ngisi ceramah, berarti bisa ceramah dong? Pengen bisa gitu, pengen bisa, masih insya Allah berharapnya seperti itu gitu. Atau nanti mungkin bisa mengundang beberapa dari luar gitu. Tapi pengen ada untuk khusus studio rekamannya untuk murotal, sholawat, dan kajian Islami gitu. Masya Allah. Ya. Awal mulanya boleh nggak ya diceritain? Awal mulanya bisa terlibat di dalam film Gaza ini gimana? Kemudian yang pertama kali menghubungi Ustazah Nurul itu siapa? Iya, pertama kali yang hubungin itu salah satu pengurus atau beliau kepala cabang, Kak, di Maskal Hufat sendiri, tempat Ana mengajar sendiri sekarang. Beliau Ustazah Nurul Husna. Terus beliau menyampaikan waktu itu kalau nggak salah maghrib ya, menjelang inilah Mbak Daisha udah mau ngajar lagi gitu. Terus beliau sampaikan kalau nyuruh ngirim rekaman suara murotal. Ditentuin surahnya? Iya, surahnya ditentuin, itu surah Ali Imran 185 gitu.
Dan dikasih tahu juga kan itu untuk langsung dikasih tahu itu kalau itu untuk project film Gaza gitu. Tapi sebelumnya udah tahu film Gaza gitu. Sama-sama nggak tahu Kan belum gitu. keluar kan trailernya dan lain sebagainya gitu. Betul. Terus pemainnya juga ya belum tahu sama sekali, tapi cuma dikasih tahu untuk project film Gaza itu aja. Gitu. Terus Nah, terus baru di hari keduanya dihubungin sama Ustadz Azmi, beliau salah satu manajer kita di Departemen Pendidikan. Beliau nyampein terkait suara kemarin yang sempat anak kirim ke Ustazah Husna. Mungkin Ustazah Husna sudah ngirim ke Ustadz Azmi gitu, terus kata Ustadz Azmi komen daripada produser atau Uma dan yang lainnya, katanya suaranya ngos-ngosan gitu, kedengeran ngos-ngosan. Ana di situ rekam ulang dan diminta agak cepat gitu, maksudnya dikirim cepat saat malam itu juga gitu. Terus Ana rekam ulang. Yang sebelumnya ngos-ngosan itu sebenarnya bukan karena nafasnya nggak nyampe atau gimana gitu, tapi karena deg-degan karena itu untuk film Gaza gitu, kayak wow gitu. Kayak nggak nyangka aja gitu. Sebelumnya pernah terbayang nggak akan terlibat di project film yang itu tuh filmnya bagian dari perjuangan Palestina gitu? Pernah terbayang nggak? Sama sekali belum ada terbayang kalau bisa ikut di suatu project film gitu, apalagi film Gaza. Jadi ketika pertama kali tahu untuk film Gaza itu pandangnya film Indonesia atau film luar negeri gitu? Ada sempat bayangan kayak gitu gak? Udah langsung kayak ngehnya ya memang kayak film Indonesia sih gitu, tapi belum tahu gitu gimana-gimananya gitu. Gimana reaksinya waktu tahu itu akan tayang di bioskop gitu? Tahu nggak sebelumnya? Enggak, karena juga mungkin cuman tahu di film gitu. Iya. Tapi nggak tahu kalau bakal ditayang di bioskop. Nggak tahu, dan juga nggak tahu juga fiksasinya gitu, maksudnya akan jadi apa enggaknya gitu. Oh, emang ada talent lain atau ada pilihan kandidat lain? Iya betul. Jadi ada beberapa yang diminta gitu, beliau-beliau yang mungkin sudah pernah ngambil sanad gitu kepada masyayikh, syekh dan syekhoh gitu. Terus dan juga dari situ juga belum ada dikasih tahu fiksasinya siapa gitu. Berarti memang kenapa Ustazah Nurul Badriah ini dipilih karena memang sedang atau sudah selesai talaki sama syekh? Sudah selesai waktu itu. Sudah selesai ya. Ketika udah kirim VN nih lewat WA, kemudian distorkan ke Ustazah Husna, ke Ustadz Azmi, tahu nggak kalau itu tuh suaranya bakal muncul di awal film atau di tengah-tengah gitu? Tahu nggak di bagian mana gitu? Kasih tahu nggak? Sama sekali nggak tahu di bagian scene yang mana gitu, sama sekali nggak tahu gitu. Karena tadi udah kayak kepikiran kayak belum tahu juga gitu fiksasinya saya atau siapa gitu, jadi kayak nggak terlalu berharap, tapi kayaknya Masya Allah sih kalau misalnya nanti bisa mengisi suara di film Gaza, dan suatu hal yang Masya Allah sekali, mungkin bisa menjadi salah satu wasilah gitu untuk orang lebih tersentuh hatinya dengan Quran. Iya. Kemudian waktu kemarin nonton, lihat gak yang bagian nyadar nggak di bagian ini gitu? Sama sekali, malah ya pas waktu nonton itu, pas waktu ke bioskop itu Ana telat. Jadi telat banget. Iya, telat, udah jalan 20 menit atau 15 menit filmnya. Terus juga pas di situ juga kayak nunggu-nunggu gitu kan, apakah ada atau enggak gitu. Terus sampai udah nonton sampai akhir, nggak ada gitu, berarti nggak jadi gitu kan. Terus kira gitu, tapi ya udah biasa aja gitu. Setelah selesai nonton film, ada dikasih tau nggak sama teman-teman? Tadi suara gitu-gitu. Akhirnya alah di depan tadi gitu, di awal pembukaan gitu nggak? Iya, jadi itu pas abis keluar dari bioskop, itu pas di depan lagi, jadi lagi nunggu untuk mau pulang gitu kan. Dikasih tahu salah satu teman
jadi disuruh buka grup gitu. Terus abis itu Ana buka grup, terus dikasih tahu kalau Masya Allah suaranya ada di opening gitu kan. Terus lo emang iya gitu, kayak nggak nyangka aja emang jadi gitu ya, kayak nggak nyangka. Terus abis itu nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi kayak oh ternyata suaraku gitu ya. Iya. Oke, ketinggalan momen kan artinya. Ada rasa pengen nonton lagi nggak sih, pengen lihat tapi jangan yang telat gitu, pengen lihat dari awal gitu. Iya, dalam hati besok mau menonton lagi deh gitu, pengen lihat dari awal gimana, penasaran gitu kan. Keluarga sempat tahu gak? Pas waktu yang pas Ustadz Azmi ngasih tahu itu sempat kayak Langsung bilang ngasih tahu ke keluarga gitu. Insya Allah ini nanti akan ikut proyeknya Gaza gitu, tapi juga ini belum fix gitu. Ana bilang gitu aja ke keluarga. Atau mungkin keluarganya ini diminta nonton ke bioskop? Iya. Udah kemarin tuh pas ngasih tahu kalau misalnya suaranya itu ada di opening, terus kata kakak keluarga insya Allah bakalan nanti gak sabar pengen nonton gitu katanya. Terus tanggapan dari teman-teman gimana nih? Kalau misalkan keluarga belum nonton nih, jadi belum tahu tanggapannya gimana. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin seasrama atau teman-teman Mahfaz lain yang udah nonton, itu apa reaksinya ke Ustazah? Kalau untuk anak kurang tahu juga Kak. Kalau untuk teman-teman yang di asrama itu mungkin rata-rata udah tahu. Tapi kalau untuk yang di kayak di yang lain, yang pusat atau yang bukan di asrama, itu nggak tahu kalau tahu apa enggaknya gitu. Oh, nggak tahu. Mereka tuh kayaknya belum tahu deh, belum ngeh deh kalau itu adalah suaranya Ustazah Nurul Badiah gitu ya. Oke, mungkin setelah podcast ini tayang, nah teman-teman bakal tahu nih siapa ternyata yang ngisi. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran, oh iya ya, kemarin ada suara orang aja itu suaranya Nurul ya. Nanti mereka penasaran dan akan nonton lagi ya. Nonton lagi aja kalau ketinggalan. Di awal tiba-tiba dimintain rekaman, kemudian sampai akhirnya nonton ke bioskop hasil filmnya, meskipun nggak lihat bagian itu ya di openingnya gitu. Tapi setidaknya saya tahu kalau udah terlibat nih di dalam film Gaza gitu ya. Apa yang dirasakan setelah selesai ikut project ini gitu? Perasaannya senang, Masya Allah, Alhamdulillah bisa terlibat di dalam project film Gaza ini, terus menjadi pengingat lagi untuk diri sendiri supaya makin lebih tahu lagi tentang Gaza, lebih memperjuangkan lagi tentang Gaza sesuai dengan cara kita masing-masing. Terus Alhamdulillah dengan wasilah suara Ana bisa mengisi di project Gaza ini. Semoga juga nanti bisa jadi di hadapan Allah gitu, supaya jadi saksi di hadapan Allah kalau Ana ikut dalam memperjuangkan Gaza gitu. Apa pandangan Ustazah Nurul terkait situasi yang terjadi di Palestina saat ini, di mana teman-teman kita di seluruh penjuru dunia itu kan sedang berkumpul jadi satu, mengadakan Global March for Gaza gitu. Gimana pandangan Ustazah Nurul? Ya dari segi keagamaan, kita nggak ngelihat dari segi politiknya aja, tapi kita lagi lihat dari segi keagamaannya juga. Di situ kita karena kita mayoritas orang Indonesia itu Islam, terus juga di situ dengan kita lebih peduli dengan Gaza, lebih tahu tentang Gaza, ini menyangkut keimanan kita gitu. Itu sih mungkin. Kayak yang terakhir nih Ustazah Nurul Badiah, boleh nggak aku minta Ustazah Nurul untuk melantunkan ayat yang kemarin dibacakan yang teman-teman dengar di bioskop ketika opening? Boleh? Boleh, insyaallah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut
وجوهكم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Masya Allah. Semoga hati kita terus ditambah keimanannya dan ditambah kecintaannya untuk mencintai Al-Quran. Amin. Terima kasih ya Ustazah Nurul Badriyah sudah berbagi kepada kita semua di sini. Semoga ini menjadi info untuk teman-teman semua yang sedang nonton podcast. Akhirnya nggak penasaran lagi nih siapa ya yang ngisi di opening film Gaza itu yang melantunkan ayat suci Al-Quran. Ternyata ini orangnya gitu. Ini orangnya Ustazah Nurul Badriyah yang sekarang menjadi pengajar di Mahfaz Camp yang juga sudah selesai talaki bersama Syekh Ahmad ya. Alhamdulillah. Yuk teman-teman yang belum nonton film Gaza, buruan nonton di bioskop terdekat teman-teman karena di bulan Juni ini masih tayang nih filmnya. Yuk putihkan bioskop dengan nonton film Gaza. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.